Dia bilang tadi ini Belanda, ini dia sering ada di lantai 2. Di lantai 2 suka berdiri di balkon mantengin gitu. Ini yang paling kuat tadi, yang disebut paling kuat di sini. Ada yang teriak, Cuk. Gua berdikta. Itu Ada yang Itu teriak. yang aku takutnya seperti itu gitu saat kita terlalu ini. Ada yang teriak. dilempar batu dong. Barusan dilempar batu. Gue merinding sekali. Kata bisa. Tapi mana nih? Sebenarnya di sini nih. Oke. Makhluknya apa, Bu? Halo guys, ketemu lagi di DIG TR. Oke guys, jadi malam ini aku udah bersama YouTuber terkenal di Lampung. Gila nggak lo? Terus sama ada di sebelah gua ada temen gua nih, Indigo ya. Kok Indigo sih? Indihome, sorry. Dia tuh jadi kayak ada kemampuan khusus. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ada siapa nih? Saya Nyai Dewi dari Ngecam Gumilang. Iya, Nyai apa? Nyai Dewi. Nyai Dewi ini dari Ngecang Bumi Lampung ya. Iya. Jadi buat kalian semua bisa langsung visit ke channel YouTube-nya dia dan kepoin. Jangan lupa di subscribe. Oke. Terus di sebelah gua nih ada siapa nih? Kenalin dulu gua. Halo, gua Rasya. Gua bakalan buka buat YouTube di catatan anak Indigo. Nah, keren banget nggak? Jadi buat kalian semua jangan lupa dipantengin ya. Tunggu aja pokoknya channel YouTube-nya dia udah baik banget ceritanya. Jadi hari ini gua bersama mereka mau jalan-jalan ke Villa Putih yang ada di Kaliurang. Mau tahu gimana keseruannya? Come on. Jadi ini kita udah sampai di lokasi ya. Di belakang itu ada Villa Putih yang sudah kami ceritakan tadi. Jadi di sini kita mau mencoba explore. Mari kita langsung aja. Ada yang mau disampaikan dulu? Ya, kembali lagi setiap kita mau jalan-jalan di tempat seperti ini, berdoa itu penting dan jaga hati sama pikiran. Gitu aja, ucapan ya. Oke, ini kita jalan. Ada suara nangis di sana. Ayo. Baik, ini kita udah ada di depan rumahnya, di depan rumah banget. Hampir apa yang
energinya gimana sih sebenarnya di sini? Mulai kebentur ya, kuping udah mulai nggak dengung. Kayaknya mereka udah merhatiin kita deh dari atas. Yang di atas ya? Mm-mm. Emang yang paling bos emang di atas tuh. Sama di belakang sana tadi. Ayo kita mau explore ke belakang tadi. Boleh? Boleh? Ayo. Ayo kita ke belakang. Tadi tuh, jadi kalau gua mendengar suara nangis itu di ini kita lewat di sebelah samping rumahnya ya. Tapi ini rumah udah mulai dirawat sebenarnya. Jadi dulu itu emang sama sekali bangunannya itu nggak dicek. Kalau ini kan udah dicek gitu ya. Dirahap ya. Iya. Jadi kita lewat mana ini? Nah ini kita udah bagian belakang juga misalnya. Oh udah nggak memungkinkan. Udah nggak bisa. Jadi kita cuma bisa lihat dari luar aja ya. Dari luar aja. Udah oke. Kalau gitu kita bahas di luar aja. Dari ada yang dirasain. Tadi waktu kita ke belakang sesek dan aku sekarang merinding tuh. Sempet leng gitu. Suara di sana. Aduh aku merinding. Aku merinding. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Mana sih? Jadi kalau bukan kali lihat suara nangis. Iya. Nah, dari tadi juga iya. Nah, dari belakang ngelihat kayak perempuan. Ada perempuan sih pakai baju putih. Noni Belanda juga bener, tante juga bener. Ada makhluk besar juga yang jaga rumah ini juga dan macam-macam ya. Karena nggak cuma dari rumah ini, dari sekelilingnya juga banyak. Gitu. Banyak dari luar sih sebenarnya. Dari luar. Yang lebih apa ya? Yang ketangkep sih yang noni Belandanya. Terus kayak ada sebenarnya ngelihat kayak apa ya, sosok ada ular gitu sih sebenarnya, warna hijau tapi dari belakang, arahnya dari belakang gitu. Terus kayak ada satu perempuan yang pakaiannya itu pakai ada selendangnya, tapi selendangnya warna kuning gitu. Iya, kayaknya mereka kurang welcome dengan kita. Oh iya. Mereka kurang welcome dengan kita, jadi Kita bantu komunikasi dulu. silakan. Coba. Kalau bisa Mas Rasya biar dia komunikasi. Jadi di sini Rasya itu mau komunikasi ini. Mencoba untuk Oke. Apa yang kita dapat malam ini? Tadi coba untuk izin komunikasi, sebenarnya izin untuk apa namanya, ungkap misteri yang ada di sini gitu loh. Jadi lebih ke yang saya dapat itu ada di atas sini tuh biasanya sering kayak ada noni Belanda
pakai baju warna putih gitu. Terus ada yang satu anak kecil, anak kecil anak Belanda gitu, perempuan. Jadi dia ini di sini itu nunggu udah dari lama banget. Jadi dia mungkin dari zaman penjajahan waktu itu, jadi dititipin sama orang tuanya atau gimana di sini. Jadi terus ditinggal, tapi dia dijanjiin untuk dijemput lagi gitu. Tapi sampai detik ini dia masih nunggu di rumah ini gitu loh. Jadi ini bangunan tuh emang dari dulu aslinya kayak gini atau memang dulu ini apa lapangan mungkin atau Aslinya seperti ini. emang udah aslinya seperti Aslinya ini? seperti ini. Milik bukan milik pribumi kayaknya. Bukan lebih malah ngelihat kayak sebenarnya tadi dengar kayak suara apa ya, tentara Belanda gitu. Jadi ada beberapa, nggak cuma satu sih, ada beberapa gitu yang mereka kayak jalan tapi ngantak ininya. Oh gitu iya, loh. iya. Sepatunya ya. Sepatunya gitu. Bisa divisualisasikan? Bisa? Bisa Jadi di sini Rasya mencoba untuk menggambar apa yang dia lihat tadi itu. Maksudnya kayak memberikan visual di gambar itu, mungkin dari auranya atau bentuknya atau semacamnya. Kita lihat apa yang akan digambar Rasya ya. Dan tadi sempat aku di situ kecium bau wangi waktu sebelum Nyai Dewi suruh pindah itu aku. Karena di dekat pohon ini ada tante. Oke. Pantesan tadi langsung kayak bau wangi, terus tiba-tiba gak lama, gak ada satu detik Nyai langsung bilang, "Tori, kamu pindah sini." Gua Kita udah- lagi dipantengin, Oh, lagi kira-kira, diperhatikan. kira-kira kan kita ini kurang disambut nih sama dia kan. Kira-kira kenapa sih? Ya mereka ngerasa terganggu. Merasa terganggu. Ya mereka ngerasa terganggu dengan kita. Sering juga mereka ngerasa seperti itu, kurang welcome lah memang. Oke. Ada baiknya kita nggak terlalu lama di sini. Oh gitu. Tapi barusan ada suara dari sana belum ya sih? Iya. Gue denger. Iya. Gue merinding. Ada suara teriakan dari sana. Iya. Jadi kayak cewek ya? Iya, dan ini semakin Iya. mulai banyak berdatangan karena kuping udah mulai ngedengung. Merinding ya. Kelihatan ya sih? Ada yang jadi Kelihatan ya? dari digambar. Sumpah, gua ngeliat di sana, dengar di sana benar-benar itu suara teriakan. Udah? Gua nggak tahu. Ya. Jadi ini Rasya udah selesai ngegambar ya. Mencoba memvisualisasikan, coba tolong dijelaskan. Ke kamera. Ini yang anak kecil yang tadi. Ini sosok anak kecil Perempuan. orang Belanda. Dia orang Belanda yang umurnya masih 10 tahun. kisaran, iya, Umur sekitar masih 10 kecil tahun. banget anaknya gitu loh. Jadi dia tuh kalau saya lihat dari mimik mukanya sebenarnya kayak nunggu Sedih. karena sedih gitu loh sebenarnya di sini. Karena yang ditunggu sampai hari ini pun nggak ada Nggak ada. gitu, belum datang gitu. Tapi ini auranya gimana nih? Kan ada warna biru sama warna oranye ya. Iya. Oranye apa coklat? Tetap aja dia sebenarnya Positif. nggak ada yang positif. nggak Nggak dibilang sih. positif sih enggak gitu loh. Cuman ini ngegambarin kalau misalnya karena apa ya, Energi residual kesedihan energi. ini. Iya, Intinya ini adalah energi kesedihan. Dan kalau dibilang positif ini enggak juga. enggak, Oke. enggak bisa di- Enggak. Ini pasukan tadi. Ini ada yang sudah saya bilang sebelumnya. Jadi ada saya ngeliat ada beberapa pasukan tentara gitu, dan ada beberapa yang nggak ada palanya gitu. Jadi di sini ada apa ya, Enggak utuh lah intinya. nggak utuh Dan enggak gitu. bagus penampakannya. Dan mereka kayak berdarah-darah gitu ya. Iya, penampakannya Udah, enggak bagus. nggak Itu yang bagus. dibilang negatif karena energinya. Mulai panas boy. Nah ini yang saya bilang tadi, Nani Belanda, ini dia
Sering ada di lantai 2, di lantai 2, suka berdiri di balkon mantengin. mantengin gitu. Ini yang paling kuat tadi, yang disebut paling kuat di sini. Sebenarnya kalau dibilang paling kuat Enggak juga. enggak, cuman dia lebih dominan karena dia Oh, lebih oke. lebih sering berada di depan kan gitu Dan loh. sering eksis. Gitu loh. Aku mau pulang. Takut. Dan ini apa ya, siluman Siluman ular gitu. Jadi ular. dia ini datang tapi bukan dari sini tapi dari belakang Dari Gunung Merapi. Gunung Merapi. Oh, dari Gunung belakang Merapi. gitu. Jadi ketika tadi coba untuk komunikasi, mereka ketarik sama energinya gitu loh. Ketika kita di sini dia datang gitu untuk ngasih Mantau tahu. sama. Jadi mantau. Tempatnya, Kita lagi gitu. dipantau sekarang. sorry, kalau itu sebenarnya kayak emang pure ular atau Siluman. 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 Itu siluman. Ada Jadi, perwujudan lainnya perwujudan sebenarnya lainnya, manusia. Cuman pas tadi saya ngeliat itu Wujudnya seperti ini. nemuinnya seperti ini gitu loh. Gede ya itu ya. Besar. Gede. Kalau ini besar. Segimana mungkin kira-kira? Pohon ini lebih besar lagi. Pohon 2 kali lagi pohon ini Besar pokoknya. besar. Wow, Dia besar ini. 2 kali pohon ini. Iya. Gimana? Ini juga ada kemungkinan dari Gunung Merapi. Iya, ini enggak dari sini. Ini nggak dari sini, dari Gunung Merapi. Gitu. Dan ada kemungkinan dia yang kuat juga di sini. Ini iya. Untuk secara energi dia Keseluruhan powernya daerah kuat. sini. Gitu. Tapi dia banyak selendang-selendangnya gitu ya. Maka selendang banyak ya. Iya. Perwujudannya seperti itu. Perwujudannya Dan dia negatif. oke, negatif. Dia kuat dan dia negatif. Kalau misalnya yang dominan Galak. di sini, itu tuh mereka ngasih tahu nama nggak sih? Ada baiknya nggak perlu kita sebutkan itu. Jadi kalaupun itu memang benar ada, mudah-mudahan kali ini kan kita datang ke sini nggak untuk mewujudkan sesuatu yang nggak nyata ya gitu. Jadi ini buat pembelajaran, dunia lain itu ada dan mereka memang ada gitu. Ada pesan nggak dari mereka? Misalnya kalau misalnya untuk kita ada ya nggak yang disampaikan? Nggak. Ada sih Ada. sebenarnya kalau dari segi positifnya untuk tempat-tempat kayak gini sebenarnya kan untuk lebih dijaga, dirawat gitu loh. Terus kayak jangan digunain untuk hal yang negatif. Dari manusianya pun jangan gunain untuk niatan yang nggak baik gitu loh, untuk nyari sesuatu di sini. Itu mereka nggak suka sebenarnya gitu loh. Dan uji nyali itu kebodohan menurut saya. Uji nyali itu kebodohan. Tuh. Seperti itu. Untung aku nggak pernah. Karena Oke. aku kecil. Oke, Oke. Jadi ya cukup sekian atau kita mau eksplor di bagian belakang? boleh kalau Sudah. mau jalan ke belakang. Ya. Kita Ayo. mungkin eksplor ke belakang dulu ya. Boleh. Mas, hati-hati, ini ada gedung. Cukup belakang. Itu tidak mau turun, Mbak, tadi. Enggak, yang tadi itu. Gerungan. Rame. Lu tahu gak sih? Ini serem banget. Jadi kita mau mencoba explore bagian samping yang belakang. Diizinkan nggak? Mungkin kita izin dulu kali ya. Iya. Coba izin dulu, Boy. Diizinkan, guys. Jadi kalau emang di tempat-tempat seperti ini sebenarnya kita tuh izin dulu gitu loh, maksudnya ya kalau misalnya emang dia nggak berkenan. Bau wangi.
Mundur semua. Tapi diizin ya. Itu. Kamu di sana. Wow, serem juga ini bangunan. Ini udah pada roboh atasnya, atapnya. Kita kayaknya bahaya kalau masuk karena takutnya ngerobohin ya. Iya iya. Udah tepok. Dan sini aku lihat kayak ada, mungkin dia bomban ya, Iya. kayak perempuan. Sumpah. Itu nggak usah diterusin nanti. Oke, kita nggak usah diterusin ya. Dia nggak suka. Dia nggak mau. Jadi tadi sempat dengar suara sih kalau aku ya. Iya. Ya, suara apa ya tapi nggak jelas. Iya. Tapi ada suara gitu aku dengar. Karena di sini dominan dari Gunung Merapi yang Kalau turun. di situ kita mau cek jauh gitu kamar mandi gitu. Bahaya itu genteng atau itu yang aku takutnya. Oke. Di sana ada suara gedok-gedok. Ayo. Di belakangnya Gedok-gedok. Karena takutnya kalau saat energi itu benturan tiba-tiba ada yang jatuh ngenain kita nggak safety masalahnya. Oke oke. Gitu ada hal-hal yang kayak gitu. dibahas di sini. Mm-mm. Oke. Jadi tadi di belakang aku ngeliat kayak asisten rumah tangga ya, kayak pembantu itu udah tua, dia pakai baju Jawa, pakai kayak sanggul itu, dan dia kalau aku lihat bukannya galak tapi tegas, memang orangnya diam gitu ya. Ceritanya agak serem juga sih. Oke. Dan ada makhluk lain juga di sana. Ada. Wangi. Wangi ya. Wangi ya. Gue gak ngerti apa-apa, jadi kalau gue tuh kayak cuma bisa dia wangi. Tapi di sini mulai panas gak sih? Lu rasa nggak dingin ya? Ya. Karena banyak kan. Jadi lewat bawahnya lewat rasanya senyum, jadi gue langsung mikir kemana-mana. Iya. Jadi kalau bisa kerekam tuh suara mereka masih. Iya masih kedengar jelas ya. Dan itu makin kuat. Ada yang teriak cok, gua merinding tak. Itu berasa berarti. Ada yang Itu teriak, yang aku takutnya seperti itu gitu saat kita terlalu ini. ada yang teriak. Dilempar batu dong. Barusan di kamar batu, jadi gue merinding sekali. Tapi bisa. Tapi Apa nih? Sebenarnya di sini nih. oke. Makhluknya apa bu? Yang ular tadi itu. Ular tadi. Kemenyan sekarang. Oh iya, gue kemenyan. Dan sekarang gue kemenyan. Wow, Oke, kita udah ekstrim juga sebenarnya di sini Ya. ya tempat. Kuat juga sebenarnya energi di sini ya. sangat. Karena dari Gunung Merapi. Dari gunung, dari belakang-belakang ini, mereka yang dari luar itu yang tadi dibilang ketarik energinya gitu. Mereka cuma bilang jangan terlalu lama, jangan terlalu lama. Oke. Mereka nggak welcome dengan kita. Gitu. Itu orang apa sih? Ada suara orang ngobrol di atas. Oke. Kalau gitu kita tutup aja. Kita tutup aja ya. Mungkin Mas Torinya udah panik ya guys. gue tuh emang selalu kayak gini, selalu panik gitu. Jadi kan. sayanya gelisah juga kalau ngelihat dianya begitu. Barusan ada- Ketakutan masalahnya dia. Iya soalnya tadi barusan juga ada yang shh gitu di Iya. situ. Ya. Seperti Oke. itu. Kodenya udah. Jadi emang karena gangguan ini. Oke. Jadi mungkin kita cukupkan penelusuran kita malam ini ya, Nyai ya. Siap. Karena memang
gangguan ini semakin besar dan akunya mulai panik. Harusnya panik. Jadi buat kalian semua, terima kasih udah nonton di video kami. Jangan lupa subscribe videonya Nyai Dayu, apa Nyai? Ngecang bumi. Ngecang Bumi, dan ditunggu channel YouTube-nya Pasya, Dari catatan anak indigo. catatan anak indigo. Jadi thank you buat kalian semua. Bye bye.